Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda lelah atau Anda bosan? Tetap dijalani ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu bahagia, tersenyum, dan bersyukur tentunya demi cita-cita dan kesuksesan kita bersama. Oh iya, perkenalkan kami dari kelompok 5 PPMDI yang dimana kami itu beranggotakan 2 orang, yaitu Rilda Zeti Razalianti dan juga Winda Astuti. Tema kita pada kali ini adalah tentang Sayyid Qutb dan radikalisme yang diampu oleh dosen Pak Amirullah MUD MA. Biografi Sayyid Qutb. Nama lengkap Sayyid Qutb adalah Ibrahim Hussein Az-Zazili yang dikenal dengan Sayyid Qutb, yaitu seorang ahli sastra. Beliau lahir pada 9 Oktober 1906 di Musya, kota Asyut, Mesir. Di desa Mesir atau Musya berlokasi di Mesir Hulu, Provinsi Asyut, di mana Asyut daerah pertanian yang kebanyakan tinggal di sana adalah seorang petani hidup sederhana. Sayyid Qutb mempunyai orang tua yang dimana ayahnya bernama Haji Qutb Ibrahim dan ibunya bernama Fatimah. Ayah Sayyid adalah seorang anggota dari Partai Nasional Al-Hizb Al-Watani yang dipimpin oleh Mustafa Kamil yang juga manajer majalah yang diterbitkan partai. Ibunya bernama Fatimah, seorang wanita sederhana. Di sini, ayah Sayyid juga berprofesi sebagai seorang petani, di mana ayahnya tidak ingin Sayyid seperti dirinya, yaitu seorang petani. Sehingga ayah Sayyid memberi pengetahuan agama kepada Sayyid. Di samping itu juga, Sayyid sedari kecil sudah sangat suka membaca, mempelajari, dan memahami buku sejak di desa dari apa yang diajarkan ayahnya. Kemudian karya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb mempunyai karya-karya karena sebab kesukaannya memahami dan mempelajari buku seperti apa yang diajarkan oleh ayahnya. Karya-karya Sayyid yaitu Muhammad al-Syair fil Hayya wa Syair Jail al-Hadir, Naqab Mustaqbal as-Sakhafah fi Mesir, As-Sawir al-Fani fi Al-Quran, dan Masyahid al-Qiyamah fi Al-Quran, dan lain-lain. Nah, tetapi karya yang paling terkenal yaitu adalah Fi Zilal Al-Quran yang dikerjakannya selama 15 tahun sebelum dan sesudah masuk dalam jeruji besi. Dari karya inilah adanya pemikiran radikalisme Sayyid Qutb. Sebab ada karyanya tidak hanya pelajaran dari ayahnya dan kesukaannya membaca saja, tetapi ia juga mengemban pendidikan dasar di Kutab yang tamat pada tahun 1981. Lalu ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Sanawiyah di Kairo, lulus pada tahun 1921. Lalu lanjut lagi pada tahun 1925, ia masuk ke Intuisi Diklat Keguruan, lulus dalam waktu 3 tahun. Kemudian di tahun 1928, usia 23 tahun, Sayyid lanjutkan pendidikannya di Universitas Dar al-Ulum dan memperoleh sarjana pendidikan dan gelar BA. Setelah Sayyid memperoleh gelar BA pada tahun 1933, Sayyid bekerja di Departemen Pendidikan pada tahun 1933 sampai dengan 1951. Kemudian Sayyid Qutb menerima kesempatan belajar sistem pendidikan barat pada tahun 1948. Berangkat ke Amerika, belajar sistem pendidikan barat di 3 universitas, yaitu University Wilson Teacher College di Washington, University Berkeley College di Colorado, dan University Stanford di California. Setelah mengemban pendidikan di 3 universitas,
Said kembali ke Mesir pada tahun 1952 karena ada krisis politik yang menyebabkan kudeta militer. Di sini, Sayyid Qutb mengkritik sistem pendidikan yang diterapkan di negaranya karena negaranya menggunakan sistem pendidikan kebarat-baratan. Said menolak sistem kebarat-baratan. Ia mengkritik, tetapi kritikannya ditolak karena perbedaan pendapat. Karena ini, Sayyid Qutb melepas karirnya di Departemen Pendidikan. Karena dalam Departemen Pendidikan, dia tidak sejalan dengan pemikirannya. Dan akhirnya, Sayyid bergabung dengan Ikhwanul Muslimun pada tahun 1953. Karena menurut Sayyid, Ikhwanul Muslimun ini organisasi atau penggerak yang bertujuan untuk menciptakan kembali dan melindungi komunitas politik Islam, di mana ini sejalan dengan pemikiran Sayyid Qutb. Dalam kelompok atau pergerakan, Sayyid Qutb menjadi tokoh yang penting, yaitu pimpinan redaksi harian, di mana Sayyid Qutb aktivis dalam gerakan modern kontemporer. Dalam kelompok, Sayyid Qutb mengeluarkan pandangan dan pemikirannya yang mempengaruhi aktivis di berbagai belahan dunia Islam yang ada dalam karyanya Ma'alim fi al-Thariq. Oleh sebab itu, aktivis dan pemikirannya dalam Ikhwanul Muslimun ini diperhitungkan oleh rezim Mesir. Pada tahun 1965, ia ditangkap karena adanya tuduhan Sayyid Qutb berkomplot untuk membunuh Presiden Nasir. Pada 12 April 1966, Sayyid Qutb diadili oleh pengadilan militer atas tuduhannya yang berdasarkan tulisan di Ma'alim fi at-Thariq, di mana isinya dianggap berupaya menumbangkan pemerintah Mesir dengan kekerasan. Kemudian pada 21 Agustus 1966, Sayyid bersama sahabatnya Abdul Fattah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawashi dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Dengan puncaknya pada tanggal 30 Agustus 1966, Sayyid digantung mati bersama dua orang sahabatnya. Sejak saat itu, Sayyid dijuluki syahid dan sebelum kematiannya di balik jeruji besi lahirlah tafsir fi zilal Al-Quran, di bawah naungan Al-Quran, yang merepresentasikan gagasan pergerakan Ikhwanul Muslimun dan pergerakan radikalisme. Dalam tafsir fi zilal Al-Quran, Sayyid Qutb memasukkan unsur politik dan ideologinya. Dia menjadikan Al-Quran sebagai naungannya untuk melakukan revolusi politik dan sosial. Tafsir ini merupakan tafsir hierarki, tidak menggunakan manhaj hukum-hukum fikih, tidak menjelaskan makna kata dalam satu ayat, dan dalam tafsir ini pula hasil dari dinamika akademis. Politik dan sosial tidak hanya rekreasi intelektual Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Tafsir ini menggunakan pendekatan atas dasar pengalaman hidup sang penulis, yaitu Sayyid Qutb. Ia banyak menggunakan akal daripada Al-Quran. Hadis dan tradisi Nabi, ide-idenya lahir dari perspektif penjara dalam penafsiran Al-Quran, seperti cara pandang korban keganasan dari rezim terhadap realitas sosial politik. Radikalisme adalah paham atau aliran yang berupaya melakukan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Menurut Agus Surya Bakti, radikalisme ini terbagi menjadi dua, yaitu pemikiran dan tindakan. Pemikiran adalah ide yang bersifat abstrak dan mengalahkan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun tindakan yaitu berupa aksi yang dilakukan dengan cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuan. Artinya, radikalisme ini jika tidak beralih ke pergerakan, maka tidak berbahaya. Orang bisa saja berpikir radikal, tapi tidak suka dengan kekerasan.
Dalam kasus Ikhwanul Muslimin, ini berupa pergerakan dan adanya pemikiran dari pergerakan yang terlahir menjadi gerakan dan pemikiran yang radikal, di mana dalam pemikiran Sayyid Qutb yang berpengaruh dalam pergerakan di dunia Islam, seperti adanya kelompok-kelompok atau aktivis yang radikal di belahan dunia. Kemudian pemikiran takfiri Sayyid yang mengkafirkan orang lain, seperti dalam karyanya Ma'alim fi al-Thariq, penunjuk jalan. Sayyid mengatakan bahwa kelompok yang menentang islamisasi masyarakat ataupun negara harus diperlakukan layaknya kaum jahiliyah, maka itu dianggap murtad. Dan menurut Sayyid juga, rezim Mesir ialah rezim yang tidak islami dan sah untuk digulingkan. Ia juga menolak modernisasi dalam Islam. Ia mengajukan solusi radikal bahwa ikrar la ilaha illallah, pernyataan revolusi terhadap seluruh kedaulatan yang berkuasa di muka bumi ini, dan agama lebih penting daripada pemikiran politik. Dalam pemikiran takfiri dianggap sekarang adalah masa jahiliyah. Dia menafsirkan seluruh pemerintah muslim tauhid itu hukum pada hukum Allah dengan ide-idenya. Sayyid yang menyiapkan generasi baru yang berpegang teguh pada ajaran Allah melalui pergerakan dan perlawanan, di mana Sayyid mengatakan bahwa orang-orang yang tidak memiliki akidah adalah pribadi jahiliyah. Kejahiliahan mereka memenuhi akal pikiran dan hati mereka. Oleh sebab itu, dalam tatanan sosial politik bagi Sayyid, melabeli mereka status kafir pada para penguasa zalim atau melanggar hukum Allah. Oleh sebab itu, pemikiran dari Sayyid ini menimbulkan banyak kekeliruan pemahaman di berbagai belahan dunia, seperti lahirnya radikalisme yang mempunyai paham-paham aliran-aliran yang merujuk pada kekerasan dan perang dalam pembaharuan sosial dan politik. Lahirnya kudeta pemerintah, di mana sebuah tindakan pembalikan kekuasaan atau penggulingan pemerintah yang ada dengan kekerasan oleh sekelompok kecil yang muncul. Sebab pemikiran Sayyid Qutb seperti kelompok Islam garis keras dan seperti Ikhwanul Muslimun yang awal terjadinya kelompok Islam garis keras dan diikuti Al-Qaeda. Isi semua ini terdidik dari buku tafsir, dari pemikiran Sayyid Qutb juga yang menimbulkan kekeliruan arti jihad, seperti dalam pandangan Sayyid yang ekstrim. Sayyid beranggapan jihad bersifat ofensif, bukan defensif, yang menyebarkan misi Islam ke seluruh dunia, bahwa jihad hanya pada peperangan, mengangkat senjata, mengusir penjajah, dan mempertaruhkan nyawa. Sayyid Qutb menyerukan hakimiyatullah, artinya kekuasaan hanya milik Allah. Berarti kekuasaan hanya dikembalikan kepada Allah, bukan dikuasai manusia zalim. Untuk itu, umat Islam wajib berjihad, mengembalikan tata aturan sesuai dengan doktrin Al-Quran. Sebab itu muncul seperti adanya peledakan, bom bunuh diri. Nah, ini yang terjadi kepada orang-orang yang terdidik dalam buku tafsir dari Sayyid Qutb. Dari kekeliruannya ini yang menyebabkan pemikiran keliru dan banyak peneliti barat, bahkan orang-orang yang tidak sepemikiran dengan Sayyid Qutb yang melabeli Sayyid Qutb pengusung radikalisme. Jadi, Sayyid Qutb itu adalah seorang ahli sastra yang membuat karya buku dan tafsir Quran yang bersumber dari akal dan pendekatan atas dasar pengalaman hidup Sayyid Qutb. Dari sebagian karyanya, memacu pemikiran dalam Islam politik yang melahirkan pemikiran radikalisme, bahkan sampai gerakan radikal yang menimbulkan kudeta pemerintah. Para kelompok aktivis atau pemikir Islam garis keras yang membuat pemikiran atau gerakan dengan ikrar lafaz Allah, la ilaha illallah,
untuk revolusi kedaulatan di muka bumi dengan mengangkat senjata berperang, mempertaruhkan nyawa dengan kedok jihad yang bukan arti sebenarnya. Oleh sebab itu, pemikirannya ia dijatuhi dengan gantung atau hukum mati pada 29 Agustus 1966. Inilah Sayyid Qutb, seorang pemikir pengusung radikalisme. Maka dengan ini berakhirlah sudah pembahasan materi kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.